Halo, pada video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai use case. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai use case diagram dan cara membuat use case diagram. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya dengan membuat use case description atau use case specification. Oke, use case, dokumentasi use case. Ya, deskripsi use case ya, deskripsi use case. Use case description merupakan suatu spesifikasi ya, spesifikasi yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor dalam sebuah use case. Nah, setiap use case ya harus mencakup rincian apa yang harus dilakukan untuk memenuhi fungsionalitas. Rincian fungsionalitas mencakup ya ada 4 fungsionalitas dasar, alternatif, kondisi error, dan keadaan atau kondisi yang harus dipenuhi sebelum use case dijalankan dan setelah use case selesai dijalankan. Jadi ada 4 ya, fungsi dasar, fungsi alternatif ya, kondisi error, lalu kemudian keadaan sebelum dan setelah use case dijalankan. Oke, untuk membuat sebuah deskripsi use case atau use case description ya teman-teman harus menjabarkan ya, mendefinisikan beberapa hal ya. Yang pertama ada nama use case, lalu ada use case ID, description, actor, precondition, flow of event, post condition. Di mana flow of event terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah basic flow, alternative flow, dan error flow. Dan ini ketika disusun nanti akan menjadi sebuah tabel seperti ini, bisa menjadi suatu tabel. Nah, ini tabel lalu kemudian diisi ya, use case ID-nya, description-nya, actor, precondition, basic flow, alternative flow, error flow, dan post condition. Kita membahas dulu yang paling mudah, yaitu precondition ya. Precondition atau prakondisi menyatakan prasyarat apa yang harus ada sebelum use case dijalankan ya. Precondition harus benar atau terpenuhi supaya fungsionalitas dinyatakan dalam use case bisa terpenuhi. Oke, lalu post condition menyatakan apa yang didapat atau yang terjadi setelah use case dijalankan. Post condition merupakan kondisi yang akan benar atau terpenuhi setelah fungsionalitas dijalankan. Ada 2 ya, pre dan post. Pre itu adalah sebelum, post adalah setelah. Jadi sebelum use case dijalankan ya, kondisinya seperti apa. Setelah use case dijalankan, kondisinya seperti apa. Sebagai contoh, login. Sebelum login, post preconditionnya apa? Berarti aktor belum login. Itu precondition. Nah, post conditionnya apa? Aktor telah memasuki sistem. Itu post condition. Lalu kemudian kita lanjut ke flow event. Flow of event. Flow of event ya berada di tengah-tengah antara precondition, ya, setelah precondition, lalu sebelum post condition. Di situ merupakan bagian utama daripada use case description yang menyatakan langkah-langkah dalam use case. Ya, satu use case dinyatakan dalam flow of event ini. Nah, flow of event dinyatakan secara deklaratif atau time order, ya, deskripsi secara sequence, ya, dari sudut pandang aktor. Dimulai atau diinisiasi oleh aktor yang memicu berjalannya use case. Ini merupakan good way to start ketika memulai suatu flow event. Maka teman-teman bisa menggunakan use case dimulai ketika aktor aktivitas. Misal ya, ada use case memesan produk. Ya, aktor adalah pelanggan. Ya, maka dinyatakan dalam flow event use case dimulai ketika pelanggan memesan produk. Kadang-kadang teman-teman bingung ya, lalu menjelaskan flow event. Teman-teman menjelaskan ya harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ya, tidak seperti ini. Detail pelanggan dimasukkan. Mengapa dianggap tidak jelas? Yang pertama, aktornya siapa di sini ya? Tiba-tiba ada detail pelanggan dimasukkan. Ya, siapa yang memasukkan? Itu harus jelas. Ada aktornya ngapain, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah informasi apa saja yang dimasukkan sebagai detail pelanggan. Tadi kan ada detail pelanggan ya. Informasi seperti apa? Apakah namanya? Apakah misalnya pesanannya apa? Ya seperti itu. Atau mungkin nomor teleponnya ya, nomor kontak sebagainya itu. Jadi harus jelas aktornya siapa, aktivitasnya seperti apa. Kalau bisa ya lebih jelas lagi, jangan ambigu. Detail pelanggan, ya, detail pelanggan, menjelaskan detail pelanggan saja kurang cukup. Selanjutnya ya ketika menyatakan flow of event maka kita berhubungan dengan 3 flow, 3 jenis flow, yaitu basic flow, alternative flow, dan error flow. Yang pertama ini harus ada yang menyatakan langkah-langkah yang terjadi dalam semua satu use case ya. Menyatakan langkah-langkah yang berjalan dengan baik ya. Kita sebut sebagai happy day scenario ya. Harus ada satu basic flow untuk setiap use case. Jadi satu use case harus ada basic flow-nya. Lalu kemudian dalam basic flow ya berisi sederetan langkah tanpa ada percabangan, tanpa ada if ya atau alternatif. Ketika membuat basic flow ya udah basic flow ya, tidak bisa ada percabangan ya. Kalau kita mau menggunakan percabangan ya kita menggunakan
alternative flow, bukan masukkan dalam basic flow. Pada setiap langkah, asumsikan semua berjalan dengan benar pada basic flow. Nah, ketika kita punya pilihan ya, ketika mau mendefinisikan itu, maka masukkanlah ke alternative flow. Alternative flow berisi langkah-langkah yang dipandang bukan sebagai normal flow. Basic flow adalah normal flow, alternative flow bukan normal flow. Pada alternative flow dimungkinkan flow yang berbeda dapat terjadi, termasuk dokumentasi langkah yang dilakukan jika terjadi error. Alternative flow. Kemudian menemukan alternative flow seperti apa? Ya, untuk setiap langkah dalam basic flow kita dapat menemukannya seperti apa? Yang pertama, yang tadi saya katakan, ada aksi lain yang dapat dilakukan. Jadi, semisal ada percabangan ya dalam basic flow, maka percabangan masuk dalam alternative flow. Lalu yang kedua, apakah ada kemungkinan terjadi kesalahan? Kalau ada kemungkinan tersebut bisa dimasukkan sebagai alternative flow yang dinamakan dengan error flow. Jadi bukan alternative flow lagi tapi error flow. Lalu selanjutnya, apakah ada perilaku lain yang bisa terjadi kapan saja? Ya, maka itu masuk juga dalam alternative flow. Berapa contoh yang mengakibatkan munculnya alternative flow? Yang pertama, aktor membatalkan operasi atau aktivitas, prosedurnya seperti apa. Lalu kemudian aktor meminta bantuan, ya prosedurnya seperti apa. Ya, telepon dulu atau seperti apa. Aktor memberikan data tidak lengkap atau data yang salah pada suatu sistem. Terkadang ada data yang salah, lalu apa yang harus dilakukan? Tidak terregistrasi, lalu kemudian registrasi masuk dalam alternative flow. Lalu ada sistem crash, lalu penanganannya seperti apa? Ada alternatifnya nggak? Lalu misalnya aktor memilih alternatif lain, yang seperti yang saya katakan, ada pilihan, ada opsi. Untuk menentukan membuat suatu deskripsi use case, ya, maka teman-teman harus melihat langkah dalam konteks subject predicate direct object proposition indirect object. Nah, nyatakan dengan jelas siapa atau apa aksi, inisiator aksi, dan siapa yang terkena penerima aksi. Ya, ada inisiator, ada receiver. Biasanya inisiator adalah subjek, receiver adalah direct object yang dikenakan perlakuan. Tuliskan setiap langkah dalam perspektif independen, bukan inisiator atau receiver. Jadi membuat deskripsi use case tidak memihak salah satu pihak, ya, tetapi hanya untuk menjelaskan bagaimana hubungan inisiator, receiver, ya, hubungan dengan sistem seperti apa. Tidak semua langkah mungkin bisa digunakan, ya, menggunakan bentuk ini. Tetapi jika dimungkinkan, gunakan bentuk ini. Gunakan bentuk ini untuk mendeskripsikan interaksi antara sistem dan aktor. Tuliskan setiap langkah dalam level abstraksi yang sama. Ya, pastikan use case berisi sederetan aksi, sequence, ya, berurutan. Setiap use case pada dasarnya melakukan sebuah transaksi, ya, sehingga terdiri dari 4 bagian. Setidaknya terdiri dari bagian-bagian ini, ya. Yang pertama, aktor menginisiasi use case dengan mengirimkan use case request ke sistem. Aktor ngapain, ya? Lalu mengirimkan request, ya. Aktor tekan tombol, lalu itu merupakan suatu request, ya. Yang kedua, sistem memastikan request valid. Sistem memastikan bahwa yang diminta itu adalah benar. Nah, lalu selanjutnya, sistem memproses request. Hal ini bisa dinyatakan dalam sistem menyimpan data, misalnya seperti itu. Lalu yang lain adalah sistem mengirimkan pada aktor hasil proses. Ketika disimpan dalam basis data, lalu kemudian sistem mengirimkan apa? Apakah notifikasi atau seperti apa? Yang menunjukkan bahwa sistem berhasil melakukan sesuatu yang diminta oleh aktor. Pada intinya, menuliskan deskripsi UC, ya, silakan menggunakan istilah KISS, ya, keep it so simple, sehingga para pembaca mengerti apa yang dituliskan dan dapat diterapkan pada dokumen. Setelah ini kita akan mencontohkan, ya, bagaimana membuat suatu deskripsi use case, ya. Pada hal ini kita akan memakai contoh sistem informasi toko yang kita buat sebelumnya, yang pada kali ini kita akan membuat kelola data produk di sini. Ya, kita beralih ke sini. Ini saya lupa menambahkan tadi tulisannya kelola data produk, ya. Ketika kita membuat use case specification, ya, atau ini bisa disebut dengan sama aja sebenarnya, ya, description, maka kita pastikan untuk menuliskan nama use case-nya. Itu pertama. Lalu kemudian kita tulis ID-nya. Ya, ID sudah ditentukan sebelumnya pada dokumen SKPL, ya, maka ini dituliskan, nomornya juga dinomorkan. Lalu kemudian use case ini digunakan oleh siapa? Aktor, ya, untuk melakukan apa? Karena kita tulisannya kelola, maka mengelola data produk. Oke. Nah, lalu dijelaskan kembali, ya, pengelolaan ada apa saja, ngapain saja. Ya, pada use case ini, aktor dapat melakukan lihat daftar data produk, lihat detail data produk, lihat tambah data produk, ubah data produk, dan juga hapus data produk. Nah, seperti itu. Itu deskripsinya. Jadi harus dijelaskan secara jelas, ya, apa yang bisa dilakukan dengan melakukan kelola data produk. Ya. Lalu kemudian dideskripsikan aktornya siapa.
Ya. Dalam hal ini, dalam use case diagram yang kita buat, aktor yang menggunakan use case ini adalah pemilik toko. Maka kita diskusikan pemilik toko sebagai aktor primary. Ketika ada aktor pendukung, nanti silahkan dua gitu, misalnya X siapa ya, aktornya secondary, aktor yang mendukung. Misalnya kalau ada persetujuan ya, seseorang membuat dokumen draft lalu kemudian disetujui oleh siapa ya, yang menyetujui adalah aktor secondary ya. Pada hal ini kita tidak memerlukan itu, kita menggunakan aktor sebagai primary saja. Oke, lalu kemudian kita buat preconditionnya ya, karena ini kelola, maka di sini kita mendeskripsikan aktor belum melakukan kelola produk. Preconditionnya itu, lalu kemudian post conditionnya, aktor telah melakukan kelola produk. Lalu di tengah-tengah itu ada flow-nya, ada flow, 3 flow, yaitu basic flow, alternative flow, lalu kemudian ada error flow. Kita lihat yang pertama, untuk basic flow, ya kita pasti menyasar yang paling umum dulu ya. Ketika usage ini dimulai, maka kita memilih subfunction yang paling umum, yaitu lihat data produk. Ketika teman-teman membuka suatu halaman ya, halaman data produk, maka yang tampil pertama kali adalah list atau daftar data produk ya. Maka use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan lihat daftar produk. Lalu kemudian pada lihat daftar produk atau halaman daftar produk akan ditampilkan beberapa menu, semacam ya menu di mana-mana ya, ada tambah produk, ada lihat produk, lalu ada hapus, tombol hapus, ada tombol ubah begitu. Maka itu ditampilkan dalam bentuk pilihan, dalam bentuk alternatif. Maka sistem di sini ya, untuk mengakomodir tadi lihat daftar produk, sistem menampilkan antarmuka untuk lihat daftar produk. Lalu di dalamnya ada alternatif yang saya katakan tadi, ada fitur-fitur atau ada tombol-tombol yang menyatakan bahwa ada berbagai pilihan. Ketika lihat daftar produk ini selesai, ya udah use case selesai dilakukan pada langkah ketiga. Untuk setiap langkah itu yang tadi dideskripsikan di sini, maka detailkan pada alternative flow. Ya, sebagai contoh ini lihat detail daftar produk. Ya, ketika sistem menampilkan antarmuka untuk lihat data produk, lalu kemudian user memilih untuk lihat detail data produk, maka yang dilakukan selanjutnya adalah aktor memilih salah satu data produk untuk dilihat detailnya. Ya. Lalu kemudian aktor mengkonfirmasi pilihan dengan menekan tombol lihat. Dia ngeklik ya, tombol lihat. Ya, lalu selanjutnya sistem menampilkan detail data produk. Lalu selesai. Kan tujuannya adalah melihat detail data produk. Maka setelah dilihat, setelah ditampilkan, ya udah selesai. Maka kembali ke basic flow langkah 3, yaitu ini. Oke, itu alternatif yang pertama. Lalu alternatif yang kedua seperti apa? Alternatif kedua ya kita deskripsikan di sini. Pastikan ada satu spasi, ada tambah data produk. Maka di situ ya kita langsung saja setelah ditampilkan ini, maka aktor memilih untuk menekan tombol tambah. Menekan tombol tambah, kemudian sistem lalu merespon. Ya. Sistem merespon, ya. Sistem menampilkan form tambah data produk baru. Form tertampil, lalu aktor memasukkan data produk baru, diketik. Setelah diketik, lalu aktor mengkonfirmasi inputan, masukkan dengan menekan tombol simpan. Ya, ketika tekan tombol simpan, ternyata ada yang belum dimasukkan, maka boleh masuk ke dalam error flow. Ya, dinyatakan di situ data produk belum dimasukkan semua. Tapi kalau berjalan lancar, maka sistem ya, ketika tidak ada yang perlu diinputkan lagi atau tidak ada masalah, sistem menyimpan data produk baru ke basis data dan memberikan notifikasi bahwa produk baru berhasil ditambahkan. Setelah itu, kita perhatikan di sini, ketika berhasil ditambahkan, kembali ke basic flow langkah 3. Kita langsung memusatkan pada error yang pertama yang terjadi di sini. Ya, ini error pertama, data produk belum dimasukkan semua. Di situ dinyatakan, ya, ketika data produk belum dimasukkan semua, maka sistem menampilkan peringatan data produk belum dimasukkan semua. Oke, karena ini sifatnya hanya warning, hanya peringatan, maka selesai. Setelah itu, maka kembali ke alternative flow langkah ketiga. Alternative flow yang kemana? Ya, teman-teman bisa mendeskripsikan alternative flow misalnya spesifik ya, karena alternative flow-nya bisa banyak, maka alternative flow 2 langkah ketiga bisa dibuat seperti itu. Itu untuk penjelasan basic flow, alternative flow, dan error flow. Saya kira itu saja, post condition, error flow, dan semuanya sudah dijelaskan. Saya kira itu ya untuk praktek kita membuat
deskripsi use case ya. Semoga membantu. Terima kasih.